Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, dalam program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap menyapa kita, mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur bahwa di hari ini kami tetap merasakan atas penyertaan-Mu dan juga berkat Tuhan yang senantiasa boleh sampai kepada kami. Bapa di surga, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami pada hari ini, kiranya firman Tuhanlah yang menyapa kami, agar itu menjadi penguatan dan juga menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Kau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus mulai yang menolong kami, agar firman Tuhan dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah permulaan hikmat. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua wanita yang pada saat itu memperebutkan seorang anak. Lantas dua wanita ini ketika ingin menyelesaikan masalah mereka karena berebut siapa yang memiliki anak tersebut, mereka datang kepada raja. Dan mereka menceritakan bagaimana mereka memperebutkan anak ini. Lantas raja memutuskan bahwa kalau ingin mendapatkan anak tersebut harus dibagi dua atau dibelah. Jawaban ibu yang pertama mengatakan, saya setuju dengan raja, silahkan belah anak tersebut. Lantas ibu yang kedua mengatakan, tidak raja, saya tidak ingin anak tersebut dibelah. Kalau memang dia menginginkan anak tersebut, berikan saja kepada dia. Kemudian raja memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang kedua. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sepenggal kisah bagaimana Raja Salomo mengatasi sebuah perkara dengan hikmat yang luar biasa yang dia miliki. Nah, hikmat ini tentu ingin sekali dimiliki oleh setiap orang. Makanya seseorang ketika ingin berhikmat, ingin lebih bijak, menempuh pendidikan lebih tinggi, membaca banyak sekali buku, referensi apapun sehingga dia memiliki banyak sekali pengetahuan. Lantas, apakah dengan cara belajar, kemudian membaca buku yang banyak, kemudian kita menjadi seseorang yang berhikmat dengan benar? Tentu tidak. Kenapa? Kalau kita belajar dengan tinggi, berpendidikan tinggi, kemudian membaca banyak sekali buku, kalau kita tidak melandasi akan semua itu dengan takut akan Tuhan, maka yang timbul dalam diri kita adalah sebuah kesombongan. Menggunakan hikmat dengan benar tentu dengan rendah hati, dan memperolehnya adalah dengan satu cara dikatakan oleh kitab Amsal, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita takjub melihat akan segala kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita dalam kehidupan kita manusia. Takut akan Tuhan berarti bahwa kita senantiasa taat akan firman-Nya.
melaksanakan firman-Nya, berpedoman senantiasa akan firman-Nya dalam segala kehidupan yang kita jalani. Dan itulah cara bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang berhikmat. Akan sia-sia kalau kita belajar dengan pendidikan yang tinggi, meraih segala bentuk spesialis dalam kehidupan kita, membaca banyak sekali buku, namun kita tidak mendasarinya dengan takut akan Tuhan. Maka yang timbul bisa menjadi sebuah keangkuhan dan kesombongan dalam diri kita. Oleh sebab itu, hikmat kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena salah satu manfaat dari berhikmat adalah kita dapat menyelesaikan perkara dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita takut akan Tuhan, senantiasa untuk mendengarkan akan segala firman-Nya, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijak dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah penguatan dan terutama pedoman bagi kami, agar kami dalam menjalani hidup kami untuk menjadi orang yang berhikmat itu berdasarkan akan takut akan Tuhan dan senantiasa taat akan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunkan dosa kesalahan kami, agar kami layak untuk tetap menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan